Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rasimin SPD MPD sebagai penguji 1, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Sutrisna SAG MPD sebagai penguji 2. Mohon izin, saya mahasiswa PPG batch 3 UIN Salatiga ingin mempresentasikan RPP saya. Di sini saya akan memaparkan untuk RPP materi pembelajaran Mari Belajar Al-Quran Surah At-Tin, yaitu pada kelas 5 semester 1. Di sini saya akan menyampaikan untuk kompetensi inti, kompetensi dasar. Untuk kompetensi inti ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Untuk kompetensi dasar ada 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Untuk 4.1 membaca Quran Surat At-Tin. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama mampu membaca Surat At-Tin ayat per ayat dengan tartil. Yang kedua mampu membaca keseluruhan Quran Surat At-Tin dengan tartil. Yang ketiga dapat mendemonstrasikan bacaan Surat At-Tin secara individu dengan tartil. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui problem based learning, peserta didik dapat membaca surat At-Tin ayat per ayat dengan tartil. Melalui diskusi dan tayangan video, peserta didik mampu membaca keseluruhan Quran surat At-Tin dengan tartil. Yang ketiga, melalui diskusi dan komik tentang surat At-Tin, peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan Quran surat At-Tin secara individu dengan tartil. Demikian untuk materi RPP yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Hamidah. Materi apa tadi Bu Hamidah yang akan diajarkan? Untuk materi Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Bagaimana cara mengajarkan surat At-Tin itu? Di sini saya menggunakan metode drill dan tarkik, yaitu siswa untuk nanti diberikan stimulus untuk membaca berulang-ulang, menghafalkan berulang-ulang seperti itu. Bagaimana caranya memberikan stimulus itu? Anak pertama diajarkan untuk cara membacanya, ada tata cara membaca Al-Quran. Jadi dari yang belum bisa membaca nanti akan diajarkan untuk hukum bacaannya dan untuk makhrajul hurufnya seperti itu. Ya. Saudara sudah menyiapkan LKPD-nya? Sudah. Bagaimana cara Bu Hamidah mengembangkan LKPD dalam pembelajaran surat At-Tin itu? Untuk yang pertama, peserta didik nanti diarahkan untuk mengerjakan cara untuk menuliskan Quran Surat At-Tin. Yang kedua, peserta didik diarahkan untuk mengetahui artinya. Dan yang terakhir, nanti diarahkan untuk mengetahui isi kandungannya. Begitu Bapak. Oke, jika dikaitkan dengan teori-teori belajar yang sudah pernah Bu Hamidah pelajari, di dalam pengembangan RPP ini menggunakan teori belajar apa sebagai dasarnya? Iya, baik Bapak. Untuk teori belajar yang saya gunakan yaitu teori belajar behavioristik, yaitu untuk peserta didik dirangsang. Jadi nanti ada perubahan kemampuan tingkah laku dari yang belum bisa membaca Al-Quran nanti bisa membaca seperti itu Pak. Nah, sekarang untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik itu ukurannya apa? Nanti ada untuk instrumen penilaian. Jadi siswa nanti dites juga untuk membacanya apakah sudah atau belum. Nanti akan diberikan untuk penguatan
di Penguatan apa? untuk materinya. Oh, saya kira suruh ngangkat besi gitu yang tambah kuat ya. Pembuatan. Oh enggak. Saudara pasti sudah merumuskan tujuan pembelajaran ya. Yeah. Sudah ya. Sudah. Apakah rumusan pembelajaran saudara yang Anda rumuskan dengan yang sudah memenuhi komponen ABC itu sudah menggunakan pendekatan TPATK juga? Untuk ABCD ini audiens ini ada peserta didik untuk behavior. Saya nggak tanya itu, Pak Trisna, silakan untuk ditambah perdalam lagi. Oke, terima kasih Pak Dr. Rasmin. Saudara Bu Kamidah. Yeah. Saya lihat di dalam RPP saudara kan mengangkat temanya itu surat Atin ya. Yeah, saudara. Nanti dicantumkan di dalam RPP. Yeah. Yaitu surat, saya lihat RPP-mu singkat ya. Surat Atinnya tulisannya belum ada di situ materinya. Surat Atin. Oke. Nah, itu belum ada. Terus sekarang yang saya tanyakan, pertama, silahkan Bu Kamidah baca surat Atin itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Kalau tadi dikatakan isi dari kandungan surat Atin, itu berisi apa? Isi kandungannya berisi untuk bahwa manusia diciptakan itu sebagai makhluk yang sempurna. Belum selesai itu Pak. Okay. Yang menyatakan tentang hal itu coba kamu lafalkan. Anda mengajarnya itu modelnya per kata dalam memberikan translate atau terjemahan atau secara global? Terjemahan, Pak. Ya mestinya dikasih per kata, biar persuku kata paham bahwa setiap kata ini mempunyai arti apa. Yeah. Begitu ya? Yeah. Oke. Terus sekarang yang saya tanyakan, perintah atau dalil yang menyatakan bahwa ya manusia yang baik adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Itu bunyinya bagaimana, Del? Oke, pesan saya, saudara, hal-hal yang mendasar itu, ya, saudara harus paham karena saudara guru agama, ya. Satu, yang kedua, dasar yang menjadi pedoman di dalam tema saudara, Anda juga harus kuasai. Ya, itu ya Bu Hamidah. Ngajarnya di mana? Di SD Negeri Kemiri, Bang. Mana itu? Banjarnegara. Banjarnegara. Itu ya? Yeah. Yang saya sampaikan tadi dipelajari. Ya, Atin ditambahkan di dalam RPP-nya. Yeah. Yeah. Begitu Pak Dr. Rasmin, mungkin cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup. Silakan di closing saja, Bu.